Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis gaya kepemimpinan B.J. Habibie dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Selamat menyaksikan teman-teman. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah, dan memotivasi bawahannya untuk memperoleh tujuan bersama. Leadership Style of B.J. Habibie and Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Biografi B.J. Habibie. B.J. Habibie lahir pada tanggal 5 Juni 1936. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya presiden Indonesia hingga saat ini berlatar belakang teknokrat. Biografi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur lahir pada tanggal 7 September 1940. Beliau adalah tokoh muslim dan politisi Indonesia yang menjadi presiden keempat Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Gus Dur dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Tanfiziyah atau Badan Eksekutif Nadatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Gaya kepemimpinan B.J. Habibie. Habibie memperlihatkan gaya kepemimpinan behavioral approach atau pendekatan perilaku. Menurut Komalesari 2011, pendekatan perilaku merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada dimensi kognitif individu dan menawarkan berbagai metode yang berorientasi pada tindakan action-oriented untuk membantu mengambil langkah yang jelas dalam mengubah tingkah laku. Hal ini terlihat dari cara Presiden Habibie dalam mengubah Orde Baru. Salah satu cara yang Presiden Habibie lakukan yaitu dengan mengeluarkan TAP MPR No. 13 MPR 1908 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden yang maksimal hanya 2 kali periode. Gaya kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur memiliki gaya kepemimpinan yang agamis, kebebasan yang kebablasan, responsif, akomodatif, tidak Pancasilais, karena memihak kepada para kiai serta melarang paham Marxisme-Leninisme. Namun jika menggunakan teori yang dikemukakan oleh Nordhaus 2016, terlihat bahwa gaya kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yaitu skill approach atau pendekatan keterampilan. Hal ini terlihat dari tujuan Presiden Abdurrahman Wahid yang ingin mengedepankan toleransi antar masyarakat Indonesia. Masa jabatan B.J. Habibie. Mundurnya Soeharto dari jabatan presiden akibat tragedi Mei 1998 membuat posisi Habibie naik dari wakil presiden menjadi presiden pada 21 Mei 1998. Namun sayangnya hanya sampai 20 Oktober 1999. Meski begitu, banyak hal yang sudah dilakukan olehnya, seperti beberapa undang-undang atau UU menjadi terobosan baru, yaitu UU Otonomi Daerah, UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, serta UU Partai Politik. Gus Dur merupakan Presiden keempat Republik Indonesia. Gus Dur menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih MPR atas hasil pemilu 1999. Masa pemerintahannya tidak lama. Gus Dur menjabat sebagai Presiden dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Gus Dur diselengserkan dari jabatannya oleh MPR pada 23 Juli 2001. Konteks politik. Habibie tokoh politik yang hebat. Ia berperan penting dalam transformasi politik di Indonesia. Dia dijuluki Bapak Demokrasi karena berhasil mengantar Indonesia ke era demokrasi setelah
32 tahun berada di bawah pimpinan Soeharto dan rejim otoriter Orde Baru. Gus Dur memiliki periode yang sangat penting dalam transformasi politik Indonesia. Beliau bertanggung jawab untuk sejumlah reformasi penting yang menunjukkan jalan bagi negerinya menuju sebuah demokrasi modern. Gus Dur pada masa pemerintahannya dikenal sebagai Bapak Pluralisme. Julukan kepada Gus Dur itu karena dirinya sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, terutama keberagaman suku, agama, dan ras. Kondisi ekonomi B.J. Habibie. Saat Habibie menjabat sebagai presiden, Indonesia masih mengalami krisis ekonomi yang berat. Namun, pemerintah melakukan berbagai reformasi ekonomi dan restrukturasi keuangan untuk memulihkan perekonomian. Meski demikian, kondisi ekonomi masih labil dan berbagai masalah ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan masih menjadi isu utama. Contoh kebijakan ekonomi yang dilakukan B.J. Habibie yaitu kebijakan privatisasi dengan melepas beberapa aset BUMN ke sektor swasta. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, perekonomian Indonesia mulai pulih dari krisis ekonomi yang sebelumnya terjadi. Meski masih banyak tantangan, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan ekonomi seperti peningkatan investasi, liberalisasi perdagangan, dan reformasi perpajakan. Namun, masa pemerintahan Gus Dur juga terganggu dengan konflik politik yang mengganggu ekonomi negara. Contohnya di dalam kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan pengurangan subsidi BBM untuk mengurangi defisit APBN. Prestasi B.J. Habibie. Yang pertama, ditetapkan Undang-Undang Anti Monopoli atau Undang-Undang Persaingan Sehat. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Yang ketiga, rakyat diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai politik baru. Yang keempat, sukses mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang penerbangan. Yang kelima, menemukan rumus untuk menghitung keretakan atau crack progression on random, yaitu rumus temuan Habibie ini dinamakan faktor Habibie. Prestasi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Pertama, mementingkan kepentingan kaum-kaum minoritas dan tertindas di tanah air. 2. Berani melakukan pembelaan terhadap kaum Tionghoa yang saat itu mengalami kekerasan karena dituduh sebagai biang krisis ekonomi. Dan mengajak kepada segenap rakyat Indonesia untuk saling menghargai perbedaan. Jadi kesimpulannya, gaya kepemimpinan B.J. Habibie identik dengan gaya kepemimpinan yang demokratis, dengan memandang perannya selaku koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi, sehingga bergerak sebagai suatu totalitas. Sedangkan gaya kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid hadir bukan sebagai presiden, tapi dia hadir sebagai bapak bangsa yang bisa mengayomi sebuah golongan. Beliau tidak pernah membeda-bedakan antara agama, suku, dan ras. Beliau mampu merangkul semua golongan dan selalu ingin membangun pondasi perdamaian di setiap sisi kehidupan berbangsa. Sekian dari kami, saya Selvi dan Anissa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.